Baik, eh, kali ini kita bersama kawan-kawan pengemudi dari organisasi Perkumpulan Bersama Penggerak Insan. Di samping saya ada Ketua Umum dengan Bapak Suparjo. Di samping kanan saya lagi ada Bapak Ipal selaku sekretaris. Oke, baik. Sebelum ke inti yang mau kita bahas, mungkin bisa dari Pak Suparjo, apa itu BPPI, Pak? Jadi sebenarnya terima kasih banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suparjo di sini selaku Ketua Umum ya. PBPI adalah Perkumpulan Bersama Penggerak Insan yang lahir sekitar kurang lebih 5-6 tahun yang lalu dengan nama Indonesian Driver Community. Untuk pertama kali kita lahir, kemudian selang beberapa tahun kemudian kita berganti nama dengan Keluarga Besar Pengemudi Indonesia. Setelah itu setahun atau 2 tahun kemudian, karena kita harus, ya bukan dituntut lah, kita ingin lebih ke pengemudi itu lebih terstruktur, dari komunitas kita belajar organisasi, ya kita ganti nama sesuai dengan dari Kemenkumham itu Perkumpulan Bersama Penggerak Insan. Artinya ini sudah 3 kali perubahan. Betul Pak. Ya, dari 2000. Pertama kita 2016 kalau 2016, tapi persisnya untuk sudah resmi sebagai organisasi dan diakui secara hukum itu tahun ini. Iya benar, baru tahun ini Pak. Pertimbangannya Pak? Jadi begini yang buat saya pertimbangan. Jadi saya pingin rekan-rekan pengemudi ini ya, kita pinginnya terstruktur, rapi, secara hukumnya juga kita dapat, dalam artian ini loh pengemudi itu sebenarnya bisa. Cuman selama ini yaitu pengemudi itu dengan pola pikirnya, ya mohon maaf aja, masih sebatas berkomunitas. Dan saya sendiri juga belajar, ini bukan saya orang pintar berorganisasi, saya ini belajar Mas, saya ingin mengubah mindsetnya pengemudi ini. Kita yang biasa hanya ya itulah sebatas kita ngopi-ngopi apa, kita rubahlah pelan-pelan nih mindset pengemudi itu supaya bisa syukur-syukur di PBP ini buat bermanfaat buat semua pengemudi, bukan hanya PBPI aja ya, karena di Jakarta ini khususnya ya udah banyak lah ratusan kayak komunitas, terus ya ada organisasi pengemudi juga, cuman masih adalah beberapa yang perlu kita ini dari si pengemudinya perlu kita doktrin supaya pola mindset, pola pikirnya itu bisa berubah. Pak Suparjo sendiri seorang pengemudi? Saya sendiri pengemudi Pak, saya sendiri pengemudi asli pengemudi. Saya pernah dulu juga waktu tahun berapa lah, saya bawa mobil itu sekitar udah 15 tahun. 15 tahun. Dari saya bawa mobil barang, ekspedisi, dan sekarang saya di salah satu perusahaan di Jakarta, tapi saya nggak bisa sebutkan ya. Saya sebagai pengemudi mobil perusahaan, di mobil pribadi lah intinya seperti itu. Tapi ada salah satu perusahaan yang saya naungin, dan cuman mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan. Okay. Kalau dari Bapak Ipal, pengalaman pengemudinya seperti apa? Terima kasih sebelumnya Mas Wahid. Saya Ipal, kebetulan saya juga mungkin udah hampir 15 tahun ya Pak, saya menjadi pengemudi. Tahun 2008 sampai sekarang. Kenapa sekarang saya lebih agak mungkin kapasitas saya lebih banyak mengurusi komunitas ya Mas Wahid. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, 2 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan. 2 tahun yang lalu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangan saya patah waktu itu. Nah di situ belum seperti sekarang yang mana komunitas itu udah sangat menjamur, organisasi sudah dengan sendirinya ke permukaan ya kan, sehingga manfaat-manfaat untuk jaminan kesejahteraan mereka sekarang mungkin lebih mudah. Beda dengan mungkin 3 tahun yang lalu ketika saya kecelakaan, ya sudah gitu loh, semua tanggungan, semua segala macam saya pribadi, dan mungkin alhamdulillah saya mempunyai satu bos yang baik hati waktu itu. Tapi terlepas dari itu, antara saya dengan hubungan dengan bos, tapi dengan perusahaan saya sendiri mungkin terlepas, tapi tidak memungkiri itu. Sehingga saya berpikir ini yang terjadi untuk saya, bagaimana dengan teman-teman, terutama teman truk yang kita ketahui 2-3 meter ke depan itu risiko yang harus kita hadapi itu sangat riskan Mas Wahid.
Makanya tadi saya sempat nyinggung soal BPJS Ketenagakerjaan karena terkaitan sekali dengan pengemudi itu sendiri. Sebelum kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, waktu itu kami mapping data ya kan, ternyata hampir 80% anggota kami dari waktu itu kami masih IDC, KPI hingga PBBI tidak memiliki. Sehingga ketika kami kecelakaan, kami kembali lagi dengan ritual-ritual kepedulian kami ya, patungan seperti itu. Dan itu pun kami memberikannya itu ketika sudah 40 hari ya, mohon maaf, istrinya sudah mungkin agak lupa ini, tapi diingatkan kembali. Jadi PBBI ini sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan itu benefitnya atau keuntungannya pada akhirnya nanti yang pengemudi itu ketika terdaftar itu ada insiden atau apa itu bisa diklaim. Betul, jadi ya sesuai dengan ininya kan ada 3 program ya, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, JHT. Gitu, seperti itu. Ya mungkin untuk 2 ini kami sangat membutuhkan sekali gitu. Bukan sangat membutuhkan, memang udah kewajiban menurut kami gitu loh. Nah, untuk jaminan hari tuanya itu kan untuk pensiun ya. Kami menyadari bahwa kami tidak selamanya ada di Jakarta. Suatu saat kami akan kembali lagi ke kampung halaman kami. Nah, ketika kami kembali ke kampung halaman kami, kadang kami bertanya, sudah membawa apa? Pengalaman. Nah, dengan ruang lingkup berkomunitas seperti ini kan kami saling bertukar pikiran, ya kan? Kelebihan kami, kekurangan kami ini saling memenuhi gitu. 80% yang tidak memiliki BPJS itu memang karena mereka itu perorangan atau tidak ada fasilitas dari kantor atau gimana? Mungkin tidak ada fasilitas dari kantor ya kan, karena yang 20% itu mereka sudah memiliki. Nah, yang 80% itu 50 dari perusahaannya mereka tidak ada fasilitas itu, dan yang 30-nya itu mungkin mereka perorangan seperti itu, sehingga ruang lingkup akses untuk ke situ mereka tidak memenuhi, tidak paham lah bagaimana caranya seperti itu. Oh, artinya sekalipun ada beberapa pengemudi yang dia itu di bawah perusahaan, itu ada yang tidak dapat fasilitas BPJS. Itu betul karena faktor apa? Sistem gaji atau sistem kerjasama kemitraan antara pengemudinya yang mungkin yang setahu saya kan ada yang sistem gaji sama sistem borongan gitu. Itu gimana penjelasannya? Mungkin lebih ke fasilitas borongan, lepas mereka seperti itu, sehingga mereka mungkin lepas. Jadi sepengetahuan saya ya kan. Nah, ditambah lagi dengan waktu itu belum mewajibkan perusahaan untuk kalau sekarang mungkin 1 tahun ya undang-undang itu disahkan bahwa perusahaan itu wajib untuk nah, ya kan, kalau sepengetahuan saya. Nah, waktu itu memang belum tersentuh ke situ. Jadi ada yang mereka yang sistem borongan. Kewajiban itu kan ketika si pengemudi itu terikat kontrak. Kalau semisal itu pengemudi yang memilih untuk perorangan, konsekuensinya kan mereka tidak dapat fasilitas BPJS. Dan itu disadari oleh teman-teman pengemudi. Disadari, iya betul. Nah, karena mungkin faktor keterbatasan kami untuk akses ke situ ya waktu itu. Kesadaran teman-teman pengemudi sejauh ini seperti apa? Maksudnya mereka lebih memilih untuk pilih borongan karena waktunya fleksibel, mungkin keuntungan atau pendapatannya yang diperoleh akan lebih besar, tapi dia tidak memilih untuk sistem gaji atau yang sistem kontrak, padahal di sana ada sistem jaminan untuk BPJS untuk dia bisa mengcover ketika ada insiden atau hari tua atau seperti. Sepengetahuan kami tidak ada pilihan lagi, Mas, karena ketika tidak ada pilihan untuk dikontrak, kepingin teman-teman sih sebenarnya pengemudi itu ada regulasi yang khusus gitu loh mengenai hal itu. Tetapi kembali lagi ketika kami tidak mau memenuhi tuntutan itu, artinya kami tidak bisa bekerja di situ. Artinya ada beberapa yang mohon maaf, perusahaan ini kebijakan kami ya kan, uang jalan kami sekian, borongan. Kalian mau kerja lakukan, tidak kerja masih banyak di luar sana yang mengantri. Jadi kami lebih berpikir tidak ada pilihan untuk kami. Ya. Artinya secara posisi perusahaan lebih betul di mata pengemudi. Betul. Dia berdaya untuk itu gitu. Tidak ada pilihan. Tidak ada punya pilihan kami.
apalagi dengan ya itu situasi kayak sekarang ini ya Mas ya, mohon maaf aja. Yang kerja sama yang kerja itu banyak yang nggak kerja kalau untuk pengemudi. Makanya ya mau nggak mau daripada dapur kita ngebul ya, karena kan tuntutan ya, kita hidup di Jakarta mau gimana lagi. Ya bukan saya ngeluh sebagai seorang pengemudi, tidak, ada beberapa pengemudi juga yang ya hidupnya sudah mulai inilah, cuman kenapa PBB ini saya pingin antusias, pingin tuh merubah mindset teman-teman ya karena seperti itu. Jadi saya pingin tuh teman-teman itu terstruktur lah berorganisasinya. Apa yang dibutuhkan pengemudi itu, ayo dong kita bareng-bareng, kita cari solusi, mesti kita kemana, mau ke swasta, mau ke pemerintah, agar supaya pemerintah itu tahu kita loh, oh ini adalah pengemudi. Memang pemerintah tahu, tapi selama ini kan kita tidak terkoordinasi dengan baik lah ya. Gimana pemerintah mau memandang kita? Mungkin hanya itu saja sih kalau saya Mas. Nah dengan kerjasama dengan BPJS ini dari PBPI sendiri akan mengarahkan anggotanya seperti apa? Maksudnya kan mungkin secara keanggotaan masih banyak yang perorangan ya. Nah nanti mereka yang belum tidak ikut perusahaan, apakah nanti diarahkan untuk ikut BPJS yang mandiri atau seperti apa nantinya? Jadi begini Mas, kalau untuk teman-teman saya yang di khususnya PBPI ya yang belum punya BPJS, memang kita sudah, bahkan kita di sama Pak Ahmad Ismail, kita kita kemarin kita sudah dikasih bahwa ada program namanya BPU itu bukan penerima upah. Nah, kan kalau dari pemerintah kan penerima upah, ini ada BPU bukan penerima upah, dan kita semua sudah dibikinin dengan, kalau menurut saya sih nominal iurannya kita terjangkau karena di samping ya kita kan cuman sebulan itu sekitar 36.800 37 lah ya, 36.800 kalau nggak salah. Itu sudah 3 program. Jadi programnya di jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua ya. Itu aja udah. Alhamdulillah sih udah. Mungkin ya untuk kedepannya ini saya pingin apa sih ya namanya? Khususnya PBB inilah pingin saya teman-teman kita ini bener-bener lah, maksudnya kita pengemudi ini resikonya besar dengan gaji kita yang kecil, uang jalan kita kadang-kadang pulang aja kalau untuk pengemudi truk itu ya mohon maaf aja, kalau memang kita nggak ada halangan, maksudnya lancar-lancar aja ya alhamdulillah ya masih bisa lah kita bawa uang buat anak istri kita. Cuma kalau sudah nunggu bongkaran yang nggak jelas, kadang nunggu 2 hari 2-3 malam kita nunggu, itu kan operasional khususnya buat makan kita nunggu waktu, itu jadi kendala Mas. Cuman hanya seperti itu aja ya, Val. Kalau catatan dari PBPI sendiri soal gaji ya Pak, mungkin di sekitaran Jabodetabek itu tertinggi, terendah itu berapa Pak? Karena kalau supir nih pengemudi ya, supir ataupun pengemudi ini khususnya untuk angkutan barang ya. Angkutan barang ini kan dia sistemnya ritasi Mas kebanyakan. Kalau iya borongan, kalau yang nggak ada masalah lancar ya alhamdulillah kita bisa bawalah uang seminggu itu berapa juga bisa. Cuma kalau seminggu itu pulang 1.000 untuk mungkin masih paling ini ya yang kemarin habis dari Pekanbaru atau Rio ini ya kemarin mungkin. Untuk kategori truk atau truk ya. Kalau truk yang pengetahuan saya kan borongan ya kan, kayak misalkan contoh ada beberapa teman kami yang dari perusahaan si A ya kan, itu dari Tanjung Priuk ke Kerawang Cikampek saja itu 500.000 itu udah borongan ya, bensin sama tol, dan itu ya mereka membawai mobil yang panjang besar lah ya, tronton seperti itu. Nah pertanyaannya apakah memenuhi tidak ya, cukup atau tidak ya, kami sekali lagi pengemudi berusaha untuk cukup atau tidak ya harus cukup seperti itu Mas. Jadi untuk nominal kayak misalkan ke Sumatera ya kan, Sumatera dari Jakarta ke kemarin saya ke Padang itu kurang lebih sekitar 4 juta. Itu udah borongan ya kan, borongan. Nah pertanyaan apakah cukup dengan uang segitu? Kadang ketika kami kan cuma hanya 1 jalan doang ya Mas. Ketika kami harus pulang lagi ke Jakarta, kami harus menunggu DO itu. Karena kami tidak bisa ketika nyampe ke Padang
Jadi Padang kosong nih mobil nyampe ke Jakarta. Karena itu dengan nominal 4 juta itu sangat tidak relevan, sangat tidak. Apalagi ada resiko ketika lintas Sumatera itu pungli gitu. Nah, hal ini yang harus kita pahami bersama ya kan. Dan saya juga berterima kasih mungkin Mas Agus Yuda bersama teman-teman Mbak Ika dan Pak Jakasi Damani di Perkejar yang mungkin sekarang mereka saya selalu berpikir sekarang mungkin kami ada di sini, beliau ada di sono, di sini. Suatu saat kami akan bersatu dan itu kami yakini. Suatu saat kami akan bersatu pada satu visi misi yang sama. Kembali lagi soal pungli. Waktu saya pribadi sampai ke lintas Padang ya, lintas Sumatera. Ada beberapa titik yang memang masih menggunakan cap mel-melan seperti itu, Mas. Ketika kami datang di satu wilayah tertentu, mau tidak mau, daripada kaca pecah, ya kan, kami tidak aman, ya kan, ya sudah kami tidak ada pilihan lagi, kembali lagi gitu. Ada berapa titik kalau mungkin bisa digambarkan dari Merak sampai ke titik terakhir di Padang itu? Padang itu saya pribadi itu sekitar tiga titik kami harus menempel cap-capan dan saya pribadi sekali cap itu berapa? Tuh, dan relatif ada yang 200, ada yang 250. Dan itu ambil dari ruang jalan. Tidak ada pilihan lagi. Ketika kami konfirmasi ke perusahaan juga ya itu kan sudah tanggung jawab. Kembali lagi kami sangat makanya kami sebenarnya pengen sekali, Mas, ya kan, kita semua pengemudi ada satu regulasi yang khusus, cuman entah kenapa tidak bisa, saya pribadi tidak mengerti hal seperti itu ya. Sampai hari ini sudah ada tol Sumatera itu, apakah itu tidak berpengaruh? Karena kan ketika teman-teman pengemudi itu beralih ke tol, potensi untuk pungli atau tindakan kriminal itu kan berkurang. Faktanya seperti apa? Sangat berpengaruh. Saya juga berterima kasih pada Pak Jokowi yang telah memfasilitasi kami. Tetapi ruang lingkup tol itu dari segi keamanan kami sadari hanya siang. Dan untuk malam hari, kenapa saya bilang seperti ini? Saya sendiri mengalami bersama Bang Adul. Ketika kami harus pulang ke Jakarta pada malam hari, kami harus rehat dulu. Karena yaitu tadi, untuk di malam hari sangat sepi sekali. Di rest area? Ya, seperti itu. Sangat sepi sekali untuk malam hari. Dan justru titik rawan itu justru di rest area tol gitu ya? Di jalur tol ya, sebenarnya jalur tol kan sepi nih. Misalkan jatuh pada pukul 1 saja sampai pagi itu. Itu sangat riskan sekali bagi kami. Itu kejadian yang pernah terjadi seperti apa? Maksudnya yang sudah ada tindak kriminal di jalan tol Sumatera itu? Mungkin pemberhentian, pembegalan segala macam, mungkin kami ada beberapa data hal itu. Ya, kembali lagi kami selalu data itu kan ada di room lintas ya kan, trouble kayak gitu. Komunitas yang sangat banyak sekali saat ini, ada room yang khusus ya kan. Cuman kembali lagi kami tidak bisa memfasilitasi lagi ya kan ke pihak terkait karena memang keterbatasan SDM kami di situ, Mas. Jadi ya, ketika kami ada permasalahan share ini ya kan udah hilang saja gitu loh jejak rekamnya. Mungkin ada lagi yang viral lah gitu kan di sosmed seperti ini. Oke, menarik. Mas Kang Ipal, pungli ini kan sempat ramai itu pertama kali ketika ada kawan pengemudi yang Mas Agus Yuda itu kan mengadakan aksi jalan kaki Surabaya Jakarta dan sempat ketemu langsung dengan Kapolri, Pak Jokowi, termasuk mungkin dari teman-teman dari BPI juga gitu. Nah, dari pertemuan itu kan sebenarnya pemerintah sempat membentuk Saber Pungli. Nasibnya seperti apa hari ini Saber Pungli? Alhamdulillah ya Mas, kalau makanya kemarin saya ikut sama Bang Adul. Sebenarnya saya diri pribadi tidak pernah ada di jalur yang rawan seperti teman-teman itu. Saya lebih condong di area Jakarta ya kan. Jakarta untuk saya pribadi mungkin alhamdulillah ya kan lebih aman lah ya. Kalau masalah ada beberapa titik saja itu kami bisa hadapi untuk sama diri kami. Tapi untuk jalur Sumatera, saya waktu itu ikut coba pengen dalam tahapan evaluasi
evaluasi 3 tahun setelah kami masuk ya kan ke istana, kami menuntun Agus Yuda ke dalam. Alhamdulillah untuk sabar pungli beberapa titik ya Mas, ya kan yang tadi saya bilang ada beberapa titik saja itu yang masih kuat. Kalau untuk titik-titik yang tadinya hampir merata ya kan itu mungkin sudah hilang lah. Tapi ada beberapa titik saja yang masih. Artinya Satgas sabar pungli itu masih ada ya? Dari... Antara ada dan tidaknya kan kami memang tidak ada masuk ke ruang lingkup situ ya. Informasi yang kami dapatkan kami tidak bisa langsung ke memang yang bersangkutan ya, instansi. Jadi memang kami tidak punya akses ke situ. Artinya ketika ada peristiwa entah itu pembegalan atau pelemparan gitu, biasanya dari teman-teman pengemudi punya akses langsung nggak ke kepolisian? Atau hanya selama ini masih mengandalkan viral-viral itu aja Pak? Ya jadi begini Pak, untuk masalah seperti itu kadang ya memang kita masih mengandalkan viral itu karena ya apa sih sebenarnya dari diri pengemudinya juga sebenarnya takut juga Mas ya, takut begini karena ya mau nggak mau kan kita tiap hari lewat situ kan, nah nanti dan ditakutkan nanti kalau memang kita lapor tuh apa sih mindset pengemudi masih begitu, masih takut lapor sebenarnya ke polisi ini. Masih pada takut melaporkan diri karena apa? Memang dia dituntut dengan waktu. Saya harus capek-capek buang waktu lapor-lapor, ya kan? Pada akhirnya pekerjaan kita terbengkalai Mas. Takutnya karena kan tuntutan kita ritasi kan. Mereka kompromi untuk tidak lapor karena ya tuntutan kerja untuk segera sampai gitu ya. Ada sebagian juga yang lapor ada, cuman masih banyak teman-teman ini yang kayak pernah saya kasus di kemarin PIK Pantindak Kapuk tuh sempat saya bantu mau lapor, enggak lah Mas mohon maaf karena saya kan harus ngirim barang lagi. Padahal waktu itu terang-terang diambil tuh apa dompetnya, iya apa tasnya ada isi uang jalan segala macam. Bahkan anggota kita sendiri tuh dari Bogor, dari PBP Bogor anggota saya sendiri itu sempat saya suruh lapor, cuman karena tuntutan harus ngirim barang yang mau nggak mau kan akhirnya ya cuman diviralkan aja. Jadi seperti itu seperti itu Mas. Termasuk ya di area-area Jakarta itu masih berlangsung ya? Masih ada beberapa. Yang jelas sih pelabuhan biasanya, terus di jembatan 3, jembatan 2 itu masih banyak. Itu masalah begitu. Masih ada beberapa dan mogok. Boleh digambarkan Pak Joko modus-modusnya yang sebenarnya banyak sih sebenarnya, ada yang memang terang-terangan minta. Ada yang ya itu tadi kalau di Tangerang ada di rest area itu juga, di Dan Mogot juga ada. Kadang-kadang pas kita lengah, pas yang ngirim dicongkel pintunya mobil kan, kita kadang-kadang tas kita taruh di situ kan. Ya itu modusnya sih berbagai macam lah. Ada yang memang terang-terangan minta langsung, ada juga. Jadi ya memang masalah derek liar juga bagi kami sangat ini ya, momok yang menakutkan bagi kami. Derek liar masih ada. Itu gimana modusnya? Iya. Untuk kayak misalkan di tol saja ya, Pokatum di tol itu ada, dan mungkin di daerah ya mohon maaf, saya sendiri 1 minggu ke belakang mengalami ya anggota kami ketika beliau mogok ya kan. Yang namanya mobil ya Mas, kita kan tidak tahu akan mogok di mana posisinya. Kalau sudah berhenti mesin ya sudah kan. Beda dengan motor, ketika mogok kita masih bisa geser ke daerah yang aman ya kan. Tapi kalau mobil besar ya kan mogok ya sudah mati gitu. Anggota kami di satu perusahaan yang mempunyai tim storing, ketika beliau menelpon ya tim storing itu tidak bisa langsung dong begitu telepon langsung ada, jedalah berapa 10 menit atau 15 menit ya kan. Ketika nelpon tiba-tiba langsung dicangkol, dipindahkan ya kan. Dan itu bukan saya berterima kasih ya kan sudah dipindahkan, tapi ketika kami sudah ada di tempat area yang aman harus diminta tebusan yang nominalnya mohon maaf perusahaannya pun tidak bisa menanggung itu. Dari awal ya kan ada berita yang masuk ke saya ya kan, saya juga masih simpen datanya 2 juta ya kan, diminta 2 juta sehingga saya dari Ciputat harus datang ke Jakarta ya kan, saya pastikan berapa nominal yang minta. Terakhir ada 7 juta dan terpaksa kami harus menggunakan yaitu tadi ya ruang lingkup organisasi. Saya bilang ke itu bukan derek liar ya mungkin derek sih pasti, cuman untuk minta nominal saya itu yang saya istilahnya kami tidak setuju, dalam arti jangankan ya mohon maaf ya Mas 1 juta atau 500.000 kami akan berikan dengan catatan perusahaannya menanggung. Tapi ketika harus ditanggung dengan kami pengemudi, uang jalan kami berapa sih gitu.
membawa 200.000 untuk anak istrinya saja. Ya, alhamdulillah. Gitu. Sehingga akhirnya terjadi negosiasi deal 120.000. Ya kan, dari seberang saya sebutkan lokasinya, ya kan, mungkin teman-teman juga bisa mengetahui dari Pesing ke seberang itu. Akhirnya kami deal nego-nego dengan organisasi, dibantu dengan teman kami, saya lupa namanya dari komunitas mana itu. Akhirnya dealnya 120.000, dan ini sebenarnya sering terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Itu sampai saya kadang bertanya mau sampai kapan pengemudi seperti ini. Gitu. Kami sebenarnya ingin teman-teman ini, ya kan, saya sendiri, terlepas siapa yang memimpin dan dipimpin, kami sebenarnya pengen ketika ada hal benar organisasi itu memberikan manfaat kepada kami pengemudi. Kami sadari kami masih tingkat komunitas. Untuk ruang lingkup kami ingin ada satu pembinaan yang benar-benar ada khusus regulasinya. Ini loh pembinaan untuk pengemudi, ada jalur, ada rumah pengemudi. Ketika kami membutuhkan sesuatu, kami tinggal pulang ke rumah, mengadu di rumah itu, gitu, Pak. Sebenarnya kami pengen sangat-sangat berharap seperti itu. Baik, Kang, dari pungli sudah, dari kesejahteraan sudah kita obrolin, kita sudah kita bahas. Pak Joko, beralih ke permasalahan yang belakang ini kan lagi hangat-hangatnya ini, soal safety perilaku pengemudi dalam berkendara, terutama kan yang sering terjadi itu kan dari teman-teman pengemudi bus. Betul. Banyak kejadian yang entah di Sumatera, di Jawa Barat, itu kan teman-teman pengemudi yang secara skill mungkin belum menguasai ya dari kendaraannya, untuk sehingga sering terjadinya laka lantas. Ya, lantas gagal rem misalnya. Kalau ada catatan sendiri dari Pak Joko untuk itu, Pak? Kalau saya menyikapinya begini ya, memang siapa sih yang mau kecelakaannya laka lantas. Cuma sebenarnya kalau dari saya tidak menyalahkan si pengemudinya, tidak. Cuman di situ perlu kita digarisbawahi memang faktor dari, ya kalau kayak di puncak kan memang kita si pengemudinya juga memang kurang menguasai. Cuman ada juga beberapa dari, mungkin kalau pengemudi bus ini dari organdanya juga kan, PO-nya dia kan. Jadi memang ada beberapa mungkin yang mobil ya izin-izinnya itu kan, ya kemarin kan sempat yang waktu di mana itu ya, izin trayeknya apa-apanya kan baru ini. Saya juga tidak mau menjustis izin trayeknya udah dibetulin apa betul, saya tidak bisa ini ya. Cuman kalau saya dilihat dari situ juga faktor dari si pengemudi juga memaksakan kadang-kadang, Mas, memaksakan kondisi si pengemudinya ini juga kan memang harus ini bener-bener lah fit, apalagi pengemudi mobil besar lah ya, kayak bus, pengemudi truk itu kan memang fisik dari si pengemudinya memang harus juga. Jadi saya juga bisa saling menyalahkan juga sih, apa salah si pengemudinya atau salah jalannya atau salah dari kondisi kendaraannya, kita juga tidak bisa ini, karena kalau memang pengemudi ini memang ada beberapa yang belum tahu ini banget lah tentang mesin dari mobilnya aja. Nah ini makanya kenapa saya harus bisa merubah mindsetnya pengemudi sekarang. Pengemudi yang sekarang ini kan kebanyakan ya, mohon maaf aja, mereka hanya tahu starter mobil jalan. Nah itu untuk kendaraannya kadang-kadang belum begitu ini ya, belum begitu memahami benar dah. Nah, makanya saya kapan nih bisa nih si pengemudi ini bisa bilang ada ruang lingkup untuk belajar. Jadi pengemudi itu bukan hanya belajar kalau lampu merah berhenti, hijau jalan, kuning siap-siap, itu enggak. Jadi perlu dikasih sertifikasi lah menurut saya sih, sertifikasi pengemudi. Memang ada beberapa juga yang sudah dari sertifikasi pengemudi, tapi memang kebanyakan masih berapa persen lah ya Pak ya untuk si pengemudi ini. Ada beberapa persen lah yang tahu dengan sertifikasi pengemudi. Jadi taunya jalan begitu. Dan memang ya seperti yang saya katakan tadi, kembali lagi memang kebutuhan untuk dapurnya di dia, ya mau nggak mau kita harus seperti itu. Nah saya pinginnya sih kita lebih tertata rapi, terorganisir dalam arti benar-benar ada pembinaan buat si pengemudi ini loh, kita tuh harus kemana gitu loh. Kalau dari Kang Ipal ada itu
catatan lain soal itu teman-teman pengemudi bus ini yang kenapa sih mereka terlalu sering untuk mengalami insiden gitu? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi regulasi kembali ya Mas, karena kalau kita bicara ke armadanya di situ sudah jelas ya kan 6 bulan sekali diadakan KIR, ya kan artinya kesehatan si pengendara itu sudah terjamin dong ketika memang mereka harus keluar dari garasi. Nah pertanyaannya apakah sudah memenuhi standar itu gitu kan, mereka memenuhi KIR perpanjangan itu. Nah kembali lagi untuk pengemudinya sendiri, untuk mencapai memenuhi syarat SIM-nya aja ya kan, apakah sudah memenuhi syarat standar yang pemerintah tentukan seperti itu Mas. Ya mohon maaf ya kan sekarang nyatanya faktanya untuk menghasilkan B1 B2 kan masih dengan cara mudah gitu seperti itu. Ada yang pendapat bahwasanya kenapa masih seringnya terjadi insiden untuk teman-teman pengemudi bus itu karena sistem gajinya masih sistem setoran, kejar setoran. Apa itu pengaruh? Itu pengaruh sekali karena memang kan untuk menciptakan pengemudi itu nyaman di balik pengemudi itu kan mereka pengemudi itu tidak memikirkan rumah ya kan, tidak memikirkan apakah kebutuhan anak istrinya ini terpenuhi gitu Mas. Ya kan gimana kita mau tenang membawa kendara sedangkan kita diuber setoran, diuber dapur istri kita, 3 hari kita belum transfer uang ke istri, teriak-teriak, ya kan diteriak-teriak, beban berat lagi. Jadi itu yang membuat beberapa teman pengemudi terkesan kebut-kebutan di jalan gitu. Terkesan dan tertekan, sebenarnya bukan masalah kebut-kebutan ya, terkesan juga tertekan karena kebutuhan. Jadi kalau saya yakin sih kalau untuk istri-istri pemudi jangankan kayak saya sendiri, saya nggak pulang asal kebutuhan dicukupin, istri itu sudah menaungi, udah mulai paham lah. Jadi udah mulai paham dengan banyaknya komunitas ataupun organisasi pemudi, istri sudah mulai paham bahwa memang begitulah pekerjaan suami saya, nggak pulang juga nggak masalah. Yang penting duitnya pulang uang, karena kan kebutuhan kita anak istri ya bayar segala macam lah namanya kebutuhan itu. Jadi untuk faktor apa tadi yang dibilang kecelakaan ya memang saya juga bingung mau menjabarkan. Jadi saya bingung dalam arti bingungnya begini, kalau untuk izin raya kan tadi sudah disampaikan Bang Iqbal per 6 bulan sekali kan sudah. Untuk si pengemudinya juga SIM sudah punya. Ya kan? Iya, memenuhi standar atau tidaknya. Memenuhi standarnya ini saya juga nggak bisa ngomong, iya kan? Ya, karena kan makanya tidak ada regulasi yang kontrol, yang langsung benar ke pengemudi itu sendiri. Ketika kami berteriak, langsung ditanggapi, ini langsung dikasih solusi gitu kan. Tapi ketika kami teriak, kami ke siapa gitu? Kami hanya ruang lingkup komunitas yang belum bisa langsung ke pejabat-pejabat tertentu seperti itu, Mas. Karena sudah punya eksis, punya lingkup sana. Pengen istilahnya ada satu sertifikasi yang seperti halnya Bu Ratna ya melakukan itu sangat, bagi saya sangat berpengaruh besar positif Mas, karena saya sadar betul ternyata seperti ini membawa kendaraan itu yang harus sesuai dengan standarnya ya kan. Apalagi sekarang mau 04 ya kan, antar negara. Nah pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk menyambut itu dengan Nasdem yang saat ini saya rasa tidak ada tahap pelatihan pemberdayaan ke situ ya Mas. Beberapa PO yang saya dengar, PO bus itu sudah menerapkan sistem gaji, terutama yang saya dengar trayek di Jakarta, Tasik itu. Ya faktanya kalau yang saya dengar sih memang itu menurunkan tingkat kecelakaan karena pengemudi tidak lagi mengejar setoran karena dia sudah dijamin penghasilannya berapapun tripnya itu gaji kamu segitu, dan itu pengaruh juga nggak Pak Joko? Bagus nggak? Kalau menurut saya sih bagus sih. Jadi untuk pengemudi ini udah nyaman dengan seperti itu, jadi udah jelas gajinya berapa. Memang pengemudi seperti itu harusnya, jadi standarnya berapa, gaji berapa. Jadi untuk tingkat kecelakaan memang pengaruh, beda dengan yang tadi disampaikan dari Mas Iqbal sama Bang ini yang sistem setoran. Dan memang sekarang juga sudah mungkin hanya beberapa aja lah ya, mungkin kalau kayak pariwisata, bus-bus pariwisata itu kan di sistemnya kan bukan setoran lagi, dia sistemnya kreditasi. Kalau untuk ini per misalkan ke Bandung berapa, kan jatahnya berapa untuk pengemudi seperti itu. Sewa, iya, jatuhnya sewa. Seperti itu. Dan itu dicoba diterapkan juga di angkutan umum di Jakarta kalau salah, untuk kayak pemerintah terlibat kayak
angkutan kayak Jack Linko itu kan itu sistem gaji juga atau gimana? Iya, sistem gaji juga. Cuman ya itu tadi, jadi untuk si pengemudinya ini belum ini Mas, itu hanya contoh sebagian kecil. Jadi di luaran sana itu masih banyak pengemudi-pengemudi yang tidak seperti itu. Dalam artian karena kita ini tidak memenuhi syarat mengemudi itu kan banyak. Ada yang ya sekarang kalau pengemudi bilang ijazahnya yang SMA ke atas sama SMA ke bawah itu 75% SMA ke bawah Mas. Untuk bisa ke arah situ kan kita butuh kayak ya sertifikasi yang lain-lain lah untuk bisa mengangkat harkat derajat martabat si pengemudi. Sekarang untuk masuk perusahaan aja kan harusnya SMA. Nah, sekarang boleh ditanya di DKI Jakarta ini pengemudi yang ijazahnya SMA aja, mohon maaf aja, bukan saya menyepelekan pengemudi, hanya sekian persen aja. Karena ruang lingkup si pengemudi itu ya seperti itu, dalam artian apalagi mobil barang ya. Ini misalkan si pengemudinya bawa saudaranya untuk ngenekin dulu nih pertama, ntar dia ini udah lancar kenek baru jadi supir. Jadi regenerasinya itu seperti itu, tidak ada pelatihan khususnya untuk si pengemudi. Itu yang jadi kendala. Terus kita pengemudi itu mau ngadunya kemana gitu loh Mas. Sedangkan pemerintah juga bingung pengemudinya yang mana, karena mereka tidak terstruktur. Nah itu seperti itu Mas. Jadi saya pinginnya itu ayolah kita sih para pengemudi kita belajar bareng, berjuang bareng untuk, bukan saya pingin anak saya jadi pengemudi juga, tidak. Tapi kalau sudah digariskan nanti anak saya jadi pengemudi, ya mau gimana lagi. Pingin saya mewariskan ini ke anak-anak saya, teman-teman anak saya itu biar apalah sedikit lah pengemudi ini memang bisa diangkat harkat dan derajat martabatnya, itu aja sih. Gitu aja Mas ya. Kalau saya mungkin terakhir Pak Joko, ini kan sudah per Februari ini sudah sah di mata hukum ya, sudah berbadan hukum lah untuk PBPI ini. Rencana jangka pendeknya seperti apa? Untuk mungkin sementara ini jaringan kepengurusan se-Indonesia nanti targetnya seperti apa? Kalau saya sih pingin tingkat nasional, tapi itu kan perlu proses, dan saya sampaikan ke Bang Ifal apa yang bisa jangka pendek kita untuk gerak. Kita mungkin untuk wilayah dulu, provinsi dulu atau bagaimana nanti. Sekarang sudah area mana saja yang di sini? Sudah DKI, Jabar sama Banten ya Bang. DKI, Jabar, Banten. Nah untuk kedepannya nanti saya lagi sonding sama Mas Ipal, karena organisasi itu saya tidak bisa berjalan sendiri dan saya minta dukungan teman-teman ini, struktur kepengurusannya teman-teman ini PBPI. Saya berharapnya sih kita itu jangan puas, karena yaitu tadi kita belajar komunitas terus berorganisasi itu memang sangat, saya sudah pusing sekali Mas untuk mengarahkan teman-teman, dan saya sendiri pun masih tak belajar. Jadi yang saya berharap ke teman-teman ini khususnya pengurus PBPI, saya berharapnya ayolah kita maju bareng-bareng, kita besarkan bareng-bareng PBPI, manfaatnya buat pengemudi bukan hanya buat PBPI, buat pengemudi semua. Saya sih seperti itu Mas. Baik. Ada lagi dari Pak Ipal? Mau nambahin? Untuk saya sih jangka pendek ini ya Mas. Jadi kami keterbatasan dengan kembali lagi SDM ya kan, SDM. Nah kami selalu membuat beberapa pilihan ya kan. Sekarang yang kita ketahui banyak sekali organisasi besar pengemudi ya kan. Satu harapan kami mungkin bisa kami berkolaborasi dengan mereka. Dan yang kedua kami ingin satu ada pembinaan untuk pengurus-pengurus kami ini dan anggota pembinaan yang agar mereka satu frekuensi ya, satu pemahaman bagaimana caranya menjadi pengemudi yang bermanfaat, yang bisa menjaga stabilitas keamanan negara ini juga. Seperti itu aja sih mungkin Mas untuk saya sendiri. Kalau untuk kepengurusan mungkin kami berawal dari komunitas sehingga kami berorganisasi. Teman-teman hampir 80% terakhir berorganisasi itu 20 tahun yang lalu Mas. Itu pun di tingkat pramuka dan OSIS. Dan ketika mereka sekarang bersosialisasi dengan organisasi, ya memang dasarnya kami sangat belum terlalu mengetahui lah, paham, tapi saya selalu yakin optimis Tuhan itu selalu maha melihat, Tuhan maha adil, akan selalu ada jalan untuk kepedulian gitu. Oke, terima kasih buat Pak Joko, Pak Kang Ipal. Semoga visi misi atau target dari PBPI ini bisa tercapai dan teman-teman pengemudi bisa punya kesadaran bahwasanya ketika mereka punya kesempatan berkumpul, berserikat, berorganisasi itu tidak hanya kumpul-kumpul gitu. Betul. Ada harus yang dikerjakan, terutama dari sisi
kesejahteraan, keselamatan, dan banyak hal. Dan itu bisa dilakukan lewat organisasi Betul. PBB. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Siap, masih Mas.